Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang mengaplikasikan teori belajar humanistik. Adapun anggota kelompok 4 yaitu terdiri dari yang pertama ada Dewi Ayu Sukmawati, yang kedua ada Dianisrina Rusmana, dan yang ketiga Vina Nesa Hasanah. Langsung saja yuk kita simak penjelasan videonya. Pengertian teori belajar humanistik. Menurut Arthur Combs, belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu menurut Abraham Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu menurut Carl Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Oleh karena itu, teori belajar humanistik ini membutuhkan perhatian yang besar dalam prosesnya dengan harapan menghasilkan pencapaian yang baik. Manfaat teori belajar humanistik. Adapun manfaat dalam mempelajari teori humanistik sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu untuk berlaku sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Dan yang keempat, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Tujuan dari teori belajar humanistik pada prinsipnya. Teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Dan seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihan dan kekurangan pengaplikasian teori belajar humanistik yang tujuannya memanusiakan manusia memiliki kelebihan dari teori belajar. Di antaranya, yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Dan yang terakhir, semakin lama seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Di balik berbagai kelebihannya, penerapan teori belajar humanistik tentunya punya beberapa kekurangan. Di antaranya, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Dan yang keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Pengaplikasian dalam teori belajar humanistik. Dalam teori ini, seorang pengajar bertugas sebagai fasilitator. Oleh karena itu, langkah yang dapat diaplikasikan atau diterapkan sebagai berikut. Yang pertama,
Pada awal pertemuan, seorang guru dapat memberikan motivasi supaya murid mau dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dipaparkan oleh guru. Namun, apabila ada murid yang belum memahaminya, guru dapat menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar tahu arah pembelajaran. Yang ketiga, penting bagi pengajar ataupun guru untuk memahami ciri dan karakter murid yang diajarkan, supaya dapat menyesuaikan keinginan murid. Yang keempat, memfasilitasi sumber materi melalui berbagai media kreatif, supaya murid tidak bosan, seperti buku atau modul pelajaran dan perangkat audio visual. Yang kelima, menjalani komunikasi yang baik dengan murid supaya proses belajar tetap terkendali. Yang keenam, mendorong murid untuk semakin meningkatkan kreativitas dan supaya lebih peka terhadap diri sendiri dan sekitarnya. Yang ketujuh, menjaga suasana belajar supaya selalu kondusif. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, melakukan kegiatan yang mendorong murid untuk selalu aktif selama proses belajar berlangsung. Baik, demikianlah materi terkait mengaplikasikan teori belajar humanistik yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.